Hey, what's up guys, welcome to Els Tutorial with teman Nafi. Selamat datang di tutorial ketiga Adobe Premiere Pro. Sudah lama ya nggak bikin tutorial Adobe Premiere Pro karena memang saat itu gue belum ada ide gimana mau bikin apa nih babnya tentang Premiere Pro nih. Dan akhirnya ketemu juga di kali ini. Dan udah lama banget gak bikin, jadi gue bikin buat kalian. Oke. Di tutorial kali ini kita akan membahas suatu hal yang sebenarnya ini banyak banget ditanyain sama orang, entah lewat tanya langsung ke gua atau tanya lewat IG, lewat Facebook, lewat Twitter. Mereka tanya ke gua gimana sih bikin slow motion yang bener dan halus gitu loh. Nah, di sini tutorial kali ini gua akan ngajarin kalian gimana bikin slow motion ala Lukman Yesenet. Ya, ala gua sih sebenarnya, karena beberapa cara yang ada di luar atau di YouTube itu sebenarnya itu gue melakukannya hampir sama seperti mereka, cuman ada perbedaan nanti yang akan gue kasih ke kalian. Nah, untuk slow motion sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Ada yang nanti pakai aplikasi bawaan Premiere, ada juga yang pakai plugin. Nah, untuk yang kali ini gue pakai plugin karena hasilnya itu lebih bagus gitu loh dibanding dengan menggunakan fitur bawaan. Dan ntar kalian bisa lihat lah perbedaannya. Oke. Kita langsung aja ke tutorialnya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama nanti kasihan kalian kuotanya habis ya. Oke, ini aja itu aja sih pengantar dari gue. Langsung aja kita mulai tutorialnya, langsung ke komputerku. Oke, kita sudah ada di Premiere Pro. Kita akan mencoba membuat seperti slow motion yang bisa dipakai sama ya kreator-kreator. Mungkin biasanya digunakan untuk bikin konten-konten yang kayak bagian yang menegangkan, menjadikan dan sebagainya gitu lah. Nah, kita akan coba bikin slow motion ini. Biasanya kan orang normal gini ya, gue mau dulu biar nggak kedengeran suaranya. Biasanya kan kalau kita slow motion kita taunya dengan cara gini kan. Ini ada video, di klik di sini, klik kanan, speed or duration. Di sini kita atur berapa persennya, misalkan ini 60% gitu kan. Biasanya kayak gini. Terus di play, ini udah slow motion gitu kan. Atau mungkin biasanya kita pakai ini, Late Stretch Tool, pakai ini atau tombol R biar gampang. Kemudian di situ terus digeser ke sini, betul? Nah, slow motionnya berjalan teman-teman. Tapi kalau kalian lihat, bisa dilihat ini patah-patah. Coba kalian lihat, bisa dilihat ini patah-patah. Nah, di sini udah patah-patah. Terus ini nggak stabil ya. Nah, kita akan mencoba membuat ini itu kayak smooth gitu loh. Kalau misalkan kita tahu ya, kalau mungkin kalau kalian udah punya versi di Adobe Premiere Pro CC tapi versinya yang 2015,2 ini, kalian akan menemukan satu fitur namanya Optical Flow. Jadi contoh kayak gini. Sini gua ada fitur time interpolation, terus ada optical flow. Kalau kalian centang ini, misalkan nih gue hidupin dulu, sekarang gue play. Nah, pas ini kita mau slow motion nih, kita tinggal cut, pakai R lagi, kita pakai R, terus kita kayak gini. Nah, kalau kita lihat kayak gini, ini berat banget alias merah karena ini optical flow. Kita bisa nge-playnya menggunakan render into out, bisa teman-teman. Kita tungguin aja dulu sampai rendernya selesai biar kalian tahu apa nanti perbedaannya. Karena nanti di tutorial ini kita nggak akan pakai optical flow, kita nanti akan ada bantuan plugin nanti. Sudah lihat bentuknya seperti ini. Gue stop dulu. Coba kalian lihat, perhatikan baik-baik di bagian gambarnya ini. Kalian bisa lihat, jadi kayak ada bentuk yang cacat-cacat kayak gini gitu. Nah,
untuk bagian yang cacat seperti inilah yang bakal bikin video kamu jadi jelek. Jadi kayak slow motion gagal gitu loh. Harusnya slow motion itu nggak ada perubahan-perubahan seperti ini. Harusnya tetap konstan, tetap bentuknya kayak gini dan nggak ada kayak distorsi gambarnya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kalau pakai optical flow. Di sini kita akan mencoba menggunakan bantuan plugin. Nah, pluginnya ini namanya adalah gue lupa namanya. Namanya adalah Twixtor kalau nggak salah. Ya benar. Kita butuh plugin namanya Twixtor. Buat teman-teman yang belum punya Twixtor ini silahkan download di Google, banyak banget. Tinggal install aja gampang. Oke, selanjutnya di sini gue ada video. Gue akan potong lagi seperti tadi. Atau ya nggak usah deh. Ini kita duplikat aja. Kita duplikat. Jadi ini cara tergampangnya. Cara tergampangnya untuk menggunakan Twixtor. Jadi gini, sebelum gue duplikat ya. Jadi gue ajarin dulu gimana sih cara pakai Twixtor. Jadi gini. Di sini gue udah install Twixtor ya. Pastikan kalian udah install dulu. Kalau belum silahkan diinstal dulu. Selanjutnya di sini udah ada Twixtor Pro dan Twixtor Pro Factor In. Untuk yang ini kita akan pakai Twixtor Pro dulu. Oke. Twixtor Pro di sini ada speed 100 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai speed ini kita tidak bisa langsung ketika misalkan aja 20%. Kenapa nggak bisa? Coba di play. Dia akan bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya video tuh kayak gini loh. Dia ada awalannya. Jadi kalau kalian ketikkan 20%, dia akan mulai dari awalnya sini. Itu akan sangat-sangat repot. Kalau mau yang gampang, kalau yang benar adalah di sini kan udah 100 nih. Di 100 nih. Kita tinggal klik stopwatch-nya. Jadi kita bikin animasi, lalu geser satu frame aja. Nanti jadi 20. Jadi dari 100% turun jadi 20% langsung. Kalau kita lihat dia akan muter mulai dari titik yang kita mau. Begitu. Ini smooth slow motion. Tapi sayangnya adalah ketika kita slow motion, dia nggak bisa maju mundur lagi. Gitu. Jadi di sini udah slow motion 20%. Dia hanya akan memutar sampai durasi videonya berakhir. Jadi dia nggak akan kayak red stretch tool gitu loh. Jadi kalau red stretch tool itu kan gini. Hapus dulu Twixtor Pro. Jadi kalau kita pakai speed and duration yang biasa di Premiere, itu bisa kita klik ini, dia bakal memanjang dan kita dapat angka 21%. Contohnya gitu kan. Tapi kalau kalian pakai Twixtor Pro itu nggak bisa. Tapi ada triknya agar kalian juga bisa menggunakan Twixtor Pro ini untuk slow motion sampai ya bentuknya sepanjang waktu yang kamu mau. Contohnya kayak gini. Gue play dulu ini videonya. Sekarang gue mau cari titik gimana nih video bakal berakhir. Gue maunya sampai sini. Nah, kita mulai aja. Videonya ini kita duplikat lagi sampai penuh ya. Jadi sampai menutupi. Mau ketimpa nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kalian klik pilih semuanya, klik kanan dan pilih next. Bahkan ketikkan ini namanya video contoh slow mo. Oke, contohnya kayak gini. Dulu. Nah, bentuknya kayak gini, bolak-balik kayak gini, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kita akan cari dulu titik di mana mulainya video ini bakal slow motion. Contohnya di sini. Di sini gue tandai dulu M, jadi kayaknya di sini. Betul. Oke, selanjutnya adalah kita akan tentukan dulu ini video berakhir berapa frame. Jadi di sini video contoh slow mo gue double klik. Nah, di sini kan awal 00 nih. Ini video berakhir sampai sini. Kita mau sampai sini. Gue turun satu frame. Nah, di sini ini ada 0706.
kalau kita bingung, ini kan 07, ini sekuen 30 fps, jadi 30 kali 7 210 210 tambah 6 216 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kesusahan membaca ini, kalian bisa ke sekuen setting, kalian ganti 99,97 fps, drop frame-nya kalian ganti ke frames. Oke. Kita udah dapat nih 216. Tuh. Kita akan lakukan hal ini sama juga. Jadi di sini di sekuen setting, sini gue ganti frames. Oke. Ini kita udah titik awal 53. Ini akan mempermudah ketika kita pakai Twitch Pro. Jadi kita mulai aja. Yang pertama di Twitch Pro kita masuk aja. Selanjutnya speed kalian ganti ke frame number. Kemudian di sini frame number kalian ketikkan frame 6. Kemudian di sini ganti 53. Oke. Keyboard 53 konstan. Jadi ini 53 konstan. Nggak ada apa-apanya ini di sini. Nggak ada apa-apanya. Ada animasinya dan berjalan. Ini karena kita masih nandain 53. Untuk bikin animasi kita kembali ke titik yang awal. Di sini kan 53 nih. Kita ketikkan ini 0. Kemudian kita maju ke detik terakhir dari videonya. Sekitar segini. Gue ketikkan 216. Karena tadi videonya berakhir 216 kan. Nah, di sini sekarang kita coba lihat. Kalau gua nyalain audionya. Well, ini berat banget. Gue turunin seperempat coba. Kok bisa langsung. Oke, ini bisa cukup. Tapi kalau kita lihat gambarnya bentuknya kayak gini, ini udah slow nih. Tapi sayangnya ini gerak-gerak nih, kameranya tremor. Nah, kita akan coba istilahnya stabilizing gitu ya. Nah, untuk stabilizing ini kalian klik kanan dulu. Kalau kalian S lagi, contohnya ini video sudah di slow mo. Oke. Dia sudah di slow mo. Oh, bodo amat ini jelek susahnya. Selanjutnya kalian cari efek yang namanya warp stabilizer. Warp stabilizer kalian taruh ke video sudah di slow mo ini. Di sini agak lama karena memang tadi kan kita udah pakai efeknya Twitch Pro tuh. Karena kita udah slow motion dan kita kasih warp stabilizer lagi, ini akan lama banget. Jadi tungguin aja lah. Gue worth it kok tunggu sampai 11 menit. Stay aja di sini, nggak usah di kemana-mana dulu. Kita tunggu aja ini sampai warp stabilizing atau analyzingnya selesai dulu. Oke, ini udah di slow motion. Sekarang gue coba play dulu. Ini pasti bakal berat. Ya, berat guys. Bentuknya jadi kayak gini. Tapi overall ini udah bagus loh. Slow motionnya udah, ini sudah enggak. Oke, kalau misalkan ini video kalian itu tremornya parah, kalau kalian mau slow mo atau stabilizer biar enggak gagal stabilizingnya, kalian bisa pakai slow motion ini, pakai si Twitch atau kalian bisa speed duration sendiri, kemudian langsung di SNES langsung ke stabilizer. Itu akan sangat membantu banget. Beberapa project gue juga gue lakuin hal ini itu agar istilahnya apa ya, stabilizernya tuh lancar lah, jadinya bagus, itu gak mengecewakan. Nah, untuk hari ini itu aja sih sebenarnya. Gue cuman ngasih tahu tentang slow motion yang udah pernah gue bikin. Dan untuk yang speed air duration di optical flow, gue nggak saranin buat kalian yang punya video dengan tremor yang parah. Kalau tremornya dikit tapi videonya mau di slow motion, itu silahkan pakai optical flow biar mudah aja. Tapi kalau kalian udah tremornya banyak dan ini goncangannya juga banyak banget di sini, parah goncangannya, kalian harus pakai Twitch Pro biar mudah
hasilnya dan juga nggak mau mengecewakan anak-anak. Oke, itu aja untuk hari ini. Kemudian buat kalian yang merasakan hasil editingnya gimana dari semua yang telah gue lakuin dari video ini, silakan dicek di video satu ini. Itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga buat kalian yang baru ngikutin bisa ngikutin, dan buat kalian yang masih bingung silahkan diulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa buat kasih like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, komen di bawah kalau kalian punya requestan atau mungkin kalian pengen tanya-tanya lebih lengkap tentang dunia animasi di channel ini. Jangan lupa juga buat give your subscribe and turn on the bell biar kalian dapat info terbaru ketika aku upload video baru. So stay creative, stay positive thinking. I'm Lukman. Thank you so much for coming and have a great day, guys. Bye.